Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, langsung saja. Ini tanaman cabai saya. Cabai ini saya sudah panen setiap hari teman-teman. Ya, bukan dijual, bukan, tetapi untuk kebutuhan keluarga. Untuk keluarga 7-8 orang ini cukup teman-teman. Bukan tidak dipanen ya teman-teman. Ini sudah saya panen tiap hari, tetapi tidak habis-habis teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu rahasianya. Makanya di video ini saya memberi judul tanpa membeli cabai lagi di pasar. Yang pertama teman-teman, rahasianya batang pisang. Ini saya batang pisang teman-teman, saya potong-potong ya, dicincang-cincang seperti daging ya teman-teman. Batang pisang ini saya tidak membeli di pasar ya, kebetulan tetangga saya itu punya batang pisang. Nah, itu batang pisangnya teman-teman, tuh banyak kan batang-batang pisang, daun-daun kering. Itu kalau jatuh diambil saja atau minta boleh. Nah, kalau ada buahnya itu biasanya sama tetangga itu dipanen terus batangnya dibuang. Saya ambil teman-teman. Kemudian saya cincang-cincang seperti ini. Nah, ini sudah mulai membusuk ya teman-teman. Mulai membusuk. Misalkan ini mau taruh di pot umpamanya nih, harus dijemur dulu. Kalau tidak dijemur, ini teman-teman masih mengandung cacing. Masih mengandung cacing ya, masih kurang bagus. Kalau mau taruh di pot, solusinya adalah dijemur seperti ini. Nah, ini teman-teman saya jemur ya. Mengapa harus dijemur? Barangkali ada telur-telur cacing. Nah, telur-telur cacingnya atau bakteri yang merusak tanaman nantinya akan bisa mati. Nah, ini teman-teman sudah kering. Ini saya taruh di pot. Apakah batang pisang saja? Tidak teman-teman, saya ini kalau taruh di pot ini tanah di kebun. Tanah di kebun ini saya keringkan dulu. Di kebun itu biasanya kan tanahnya banyak cacing. Kalau tanah banyak cacing di kebun itu artinya tanah tersebut subur teman-teman. Tetapi kalau taruh di pot ini berbahaya. Nanti tanaman cabai itu tumbuh tidak mau, mati ogah, kan begitu teman-teman. Nah, terus begitu caranya teman-teman. Nah, kalau taruh di tanah, nah, langsung nggak apa-apa. Seperti ini saya contohnya ya. Ini teman-teman cabai yang sudah berumur. Nah, ini cabai ini sudah tua ya kan, sampai tidak kepanen teman-teman. Padahal saya itu cuman punya berapa pohon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman punya 6 pohon saja. Ini tidak kepanen teman-teman. Ya memang sih saya itu tidak berniat untuk dijual. Ya kalau dijual cuma seberapa ya. Ya, ini sampai kering kayak gini. Ini kalau tidak salah umurnya teman-teman ya ada 6 bulan. Mengapa bisa mati seperti ini? Saya ini teman-teman disiram begini, ini terlalu banyak. Jadi jangan menyiram terlalu banyak teman-teman. Jadi cabai ini akarnya nantinya busuk. Nah, karena cabai itu tanaman yang tanah air. Jadi jangan terlalu banyak nyiram begini. Akibatnya nanti tanamannya mati seperti ini. Ya. Tapi buahnya masih banyak, tidak kepanen karena saking lebatnya. Nah, kalau yang ini baru umur 4 bulan. Ya teman-teman ya. Cabai ini baru 4 bulan, ini sampai busuk begini. Tuh sampai busuk begini, tidak kepanen ya. Loh, barangkali Anda ingin meniru teman-teman ya, dipraktekkan menanam cabai di rumah supaya tidak membeli cabai lagi, kan enak teman-teman. Yang jelas kalau nanam sendiri itu mempunyai kepuasan tersendiri. Mempunyai kepuasan tersendiri, apalagi tanaman cabai ini mengandung antioksidan ya kan, zat
capsaicinnya yang rasanya pedas itu bisa menormalkan aliran darah, bahkan bisa menurunkan darah tinggi. Ya, tetapi teman-teman yang perlu tahu ya, tidak semua orang cocok. Ya, peringatan bagi teman-teman yang mempunyai riwayat sakit lambung, ya harus hati-hati. Mengapa? Karena cabai ini mengandung zat yang namanya zat capsaicin tersebut. Ini seperti bunga berkelip-kelip. Ini tua, teman-teman. Kalau orang ini sudah berumur 100 tahun. Ya, kalau orang ini sudah berumur 100 tahun. Teman-teman, batang-batang pisang yang sudah busuk. Kemarin ada pertanyaan, apakah dari batang pisang saja? Tidak, teman-teman. Ini campuran tanah dan batang pisang. Kadang-kadang saya ini bawang itu batang di dapur, teman-teman. Itu kan banyak ya. Saya buang di sini, ini tumbuh. Ya, seperti bawang putih, pokoknya sampah-sampah dapur boleh. Jadi tidak harus batang pisang saja, teman-teman. Pokoknya apa saja yang mengandung organik, apa saja, teman-teman, sampah-sampah organik selain plastik. Pokoknya kalau plastik apapun tidak masuk. Ini juga, teman-teman, ini sampai kering kayak gini. Ini masih muda. Tanaman ini kolang rebumi baru 3 bulan. Kenapa bisa mati? Karena disiramnya itu terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Jadi bisa mati karena cabai itu tanaman yang gampang akarnya itu busuk. Jadi akarnya itu gampang busuk. Nah, walaupun tanahnya subur ya, teman-teman, subur banget, unsur haranya bagus, nitrogen, fosfor, kaliumnya cukup. Kalau tanahnya itu kebanyakan air, tidak mau cabai tersebut. Bukan padi. Kalau padi akar-akarnya tanah air, harus kerendam di air. Ya, teman-teman. Ya, tentunya Anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak ingin membeli cabai, bisa dicoba sebenarnya, teman-teman. Gampang susah gampang, asalkan mau dipelajari, dipraktikkan, ya pasti ada hasilnya. Juga ini sebenarnya sih tanaman NPK yang dari batang pisang tersebut, teman-teman, bukan hanya untuk tanaman cabai saja. Untuk tanaman daun kelor pun bisa subur, teman-teman. Ini daun kelor subur sekali ya, teman-teman. Daun kelor ini berfungsi untuk sayur. Batang-batang pisang yang sudah dicincang-cincang. Ini, teman-teman, masih kurang halus sebenarnya. Segini nih masih kurang halus. Nah, sehalus-halusnya. Yang benar halusnya itu seperti ini, teman-teman. Sehalus-halusnya. Ini, teman-teman, baunya seperti kohe sapi, itu sama. Karena ini termasuk tanaman seperti rumput-rumputan, batang-batang pisang. Ini baunya hampir sama dengan oheng sapi. Nah, ini pasti subur, teman-teman. Tetapi ini belum subur. Nanti kalau misalnya ini ditanam, ya masih panas. Ini, teman-teman, saya ulangi lagi, masih panas ini nih. Jangan salah paham ya, masih panas, nanti belum subur. Lah, ini kalau sudah gini subur, yang sudah begini nih sudah kering, beda. Nah, ini masih pemula, teman-teman, masih belajar. Ini mengapa kurang subur? Ini harus paham juga. Ini kurang subur karena di sini ada daun kelor. Nah, cabai itu, teman-teman, kalau pengen buahnya banyak harus bebas dari sinar matahari, teman-teman. Dari sinar matahari langsung ke cabai begini, ya kan? Tidak boleh begini, dari langit begini, teman-teman, kehadang daun kelor terus cabai, nggak subur, teman-teman. Jadi harus dari langit, begitu tuh langit, teman-teman, ya langsung ke cabai. Nah, itu kan subur kan?
Jadi tidak boleh kehadang seperti ini. Di sininya itu tanaman daun kelor ya. Di bawahnya itu ada cabai. Ini kerdil, walaupun ini tanahnya subur. Ya kan teman-teman? Tetapi kalau rada jauh, nah seperti ini rada jauh. Ya kan? Ini perkiraan 80 dari daun kelor nih, dari tanaman kelor ini teman-teman ke tanaman cabai ini jaraknya kurang lebih 80 atau 70. Nah, kalau ini terlalu dekat, yang ini tanaman cabai ya kan, ke sini terlalu dekat. Jadi ini kurang subur. Jadi harus dari langit teman-teman. Langit itu kan ada matahari, langsung ke tanaman cabai seperti ini. Ya kan teman-teman? Jadinya akan subur. Oke teman-teman, barangkali ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, menanam cabai dengan batang pisang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.